Mbak Hanifa, ini kita bergeser ke kasus yang lain yang terjadi di Bali juga, Mbak. Pembunuhan sadis dan lagi-lagi yang menjadi korban wanita, termasuk juga mayat dalam koper yang ditemukan di Bekasi. Wanita juga, Mbak. Ini seperti apa penjelasannya? Apakah wanita kemudian menjadi sosok yang dianggap memiliki kekuatan lebih lemah, kemudian dia menjadi korban atau seperti apa? Ya. Jadi betul yang seperti Mbak Ken sampaikan bahwa perempuan itu sampai saat ini masih dianggap seseorang yang lebih lemah gitu ya. Padahal ketika seseorang mau melakukan kejahatan mereka tuh mempertimbangkan 4 hal. Yang pertama tujuan atau targetnya siapa. Yang kedua sumber daya, kekuatan si korban dan kekuatan pelaku. Yang ketiga apa yang akan diambil, keuntungan apa. Yang terakhir baru dia memikirkan resiko. Tapi ini dilakukan ketika kejahatan itu dilakukan secara berencana. Kalau dalam kasus ini kan tidak berencana. Apa tanda-tandanya tidak berencana? Karena ketika dalam proses dia pertemuan itu tidak ada perencanaan untuk melakukan kejahatan. Dan yang digunakan untuk melakukan pembunuhan adalah barang yang ada di situ. Menjadi berat ketika dia memasukkan ke dalam koper dengan memutilasi, itu menjadi semakin berat. Tujuannya adalah satu, yaitu menghilangkan jejak. Nah, ada namanya victim yang untuk perempuan ini namanya biological victim. Itu perempuan, anak-anak dan orang tua. Satu lagi, orang cacat. Ini dianggap target yang paling mudah untuk dilemahkan dalam kasus-kasus kejahatan. Ya. Ada lagi provokatif victim. Provokatif victim itu biasanya seseorang yang melibatkan diri untuk menjadi korban. Misalnya nih ada kasus-kasus perselingkuhan yang berakhir dengan pembunuhan. Kenapa dia menjadi korban? Karena dia melibatkan diri untuk menjadi korban. Dia menerjunkan diri. Jadi banyak hal yang membuat seseorang itu menjadi korban. Seperti itu. Oke, berarti kalau untuk kasus yang di Bali ini kita bisa lihat murni memang ini menjadi korban karena tidak ada perencanaan, kemudian baru saja mengenal begitu? Iya, betul sekali. Tapi apapun itu ya, walaupun baru saja mengenal, proses pertemuannya itu dilakukan dengan cara yang tidak baik misalnya ya. Tapi kita tetap harus menolak kekerasan itu dalam bentuk apapun kepada siapapun. Setuju. Tapi bagaimana juga dengan self control, Mbak, dari pelaku mungkin yang kita lihat dari case by case yang terjadi di beberapa lokasi yang berbeda ini, Mbak. Betapa kemudian pentingnya self control yang perlu dimiliki oleh seseorang ketika menghadapi suatu konflik. Begitu? Oleh semua orang gitu ya. Karena sebetulnya gini, setiap orang itu punya kondisi mental naik turun. Kita pun kadang pernah pengen melakukan sesuatu hal yang tidak mungkin kita lakukan, ini kesel banget pengen ngapain. Tapi karena self control kita menjadi baik, kita tidak melakukan hal-hal yang tidak baik begitu loh. Nah, orang-orang seperti ini biasanya latar belakangnya harus kita lihat. Apakah dia punya trauma terhadap kekerasan atau dia hidup dalam lingkungan kekerasan sehingga yang dia tahu menyelesaikan permasalahan hanya dengan kekerasan gitu ya. Atau tidak ada pilihan lain, dia sudah dalam kondisi terjepit. Atau dia dalam kondisi dia kalau tidak membunuh dia akan terbunuh gitu. Jadi hal-hal ini yang membuat self control menjadi hilang gitu ya, karena latar belakang yang dimiliki oleh si pelaku. Oke. Nah, Mbak Hanifa, ini kan terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Artinya apakah kita juga perlu untuk melihat ada apa yang salah di tengah masyarakat kita ini? Kemudian juga menjadi catatan ke depan sehingga harapannya pasti tidak lagi kita lihat kasus-kasus kekerasan semacam ini, bahkan yang berujung seperti tindakan-tindakan sadis yang kemudian harus kita saksikan hari ini. Oke. Jadi sosio-emosional. Emosinya itu sudah meluas gitu ya, bahwa masing-masing orang memiliki permasalahan hidup dan semakin berat. Ditambah lagi dengan tayang-tayang kekerasan yang exposure-nya itu membuat orang lain yang tidak bisa menekan kemarahannya itu bisa mencontoh hal itu gitu. Ini yang membuat kejahatan menjadi semakin banyak. Padahal kalau kita lihat tipologi kejahatannya itu sama, makanya kalau di kriminologi disebutkan dengan old wine in the new bottle. Kejahatannya sama, tapi medianya berbeda. Dulu mungkin dimutilasi, dimasukin kresek, dibuang. Sekarang ditaruh di dalam koper. Dulu mungkin ada pelecehan seksual secara langsung. Sekarang menggunakan media sosial. Semua dilakukan karena kemudahan kita mengakses informasi. Lalu dengan kita mudah mengakses informasi, kemarahan kita terhadap segala sesuatu yang kita lihat itu menjadi semakin meningkat. Ini yang membuat orang-orang melakukan social comparison
yang membuat permasalahannya menjadi semakin berat. Nah, ditambah lagi ada beberapa hal yang paling berat itu masalah ekonomi. Ketika masalah ekonomi itu tidak terselesaikan, ditambah dengan self control yang kurang, maka untuk menyelesaikan permasalahan, ditambah satu lagi, trauma masa lalu atau kehidupan yang bergelut dengan kekerasan, ini yang membuat seseorang menjadi mudah sekali melakukan kejahatan. Oke, baik Mbak Hanifah Hasna, terima kasih sekali lagi malam hari ini sudah berbagi informasi dan penjelasannya dengan begitu detail dan komprehensif mengenai kasus-kasus yang terjadi. Harapannya tentu tidak ada lagi ya Mbak kasus-kasus kekerasan dalam bentuk apapun ya, dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih Mbak Hanifah.